Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal latihan mengenai beban dan belanja pada satuan kerja di pemerintah pusat. Pada ilustrasi yang pertama diberikan data transaksi atau kejadian, yaitu diterimanya SPM atau SP2D LS untuk belanja pegawai. Seperti kita ketahui bahwa di pemerintah untuk belanja pegawai itu menggunakan mekanisme belanja secara LS. Sehingga pada transaksi ini sebenarnya ada dua kejadian, yaitu yang pertama adalah pada saat resum tagihan atau ketika terbit SPP, maka pemerintah sudah dapat mengakui beban pegawai pada belanja yang masih harus dibayar. Sebesar nilai brutonya adalah 125 juta dalam transaksi ini, dan belum diperlukan jurnal di buku besar kas ketika resum tagihan atau ketika SPP atau SPM diterbitkan. Baru ketika SP2D diterbitkan, maka akan dicatat belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain, senilai sama 125 juta. Nah, karena pada saat SP2D ini sudah keluar kas dari kas negara, maka di sini sudah bisa diakui belanjanya, yaitu belanja pegawai pada ditagihkan ke entitas lain dengan nilai brutonya, yaitu 125 juta. Kemudian mengenai potongan berupa PPh pasal 21 dan PFK, karena ini merupakan belanja yang menggunakan mekanisme LS, maka untuk potongan PPh dan PFK-nya itu dicatat oleh Bendahara Umum Negara. Kemudian transaksi yang kedua adalah penerimaan ATK dari penyedia barang, yaitu PT Sinar Gemilang, yang didasarkan pada berita acara serah terima. Sehingga di sini bisa dicatat penerimaan persediaannya, namun karena persediaan yang diterima ini belum diregister, kita catat dulu pada akun sementara persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Senilai nilai brutonya adalah 22 juta. Kemudian yang kedua adalah ketika SPM dan SP2DLS atas belanja pemerintah untuk membeli ATK tadi terbit, maka di sini dicatat ini atau bisa dikatakan ini pada saat resum tagihan, maka akan dicatat oleh entitas tersebut utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Sebesar nilai brutonya adalah 22 juta. Kemudian ketika terbit SP2D, baru diakui belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain dengan nilai yang sama. Nah, pada saat SP2D terbit, entitas tersebut bisa mengakui belanja barangnya, belanja barang persediaan pada ditagihkan ke entitas lain dengan nilai yang sama, yaitu 22 juta. Nah, ketika barangnya persediaan ini sudah diregistrasi, nanti bisa dilakukan pencatatan. Saya tambahkan di sini ketika registrasi
persediaan atau pencatatan persediaan pada SIMAK BMN dicatat, akun atau aset definitifnya yaitu persediaan pada persediaan yang belum diregister sebesar 22 juta. Kemudian transaksi selanjutnya adalah penerimaan uang persediaan. Jadi untuk pembentukan uang persediaan ini sebenarnya Satker juga melakukan beberapa atau mengalami beberapa kejadian atau transaksi. Yang pertama adalah pengajuan uang persediaan melalui SPP atau SPM. Maka Satker ini akan mencatat piutang dari uang persediaan yang akan diterima pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Saya singkat saja supaya ringkas, sebesar 50 juta yang diajukan, maka di sini dicatat 50 juta. Kemudian ketika terbit SP2D, yaitu ketika realisasi penerimaan UP-nya oleh bendahara pengeluaran, maka akan dicatat pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada uang muka dari KPPN. Kemudian dicatat juga penerimaan kasnya, kas di bendahara pengeluaran pada piutang dari UP yang akan diterima sejumlah 50 juta. Kemudian perlu dilakukan pencatatan di buku besar kas menurut PMK 212, namun ini tidak digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, hanya akan digunakan untuk tujuan manajerial saja. Kemudian transaksi yang kelima adalah diterima SPM, SP2DLS atas beban langganan daya. Jadi di sini ada dua kejadian pengajuan resum tagihannya pada saat penerbitan SPP atau SPM, maka bisa dicatat beban langganan daya atau beban jasa, boleh dicatat beban jasa. Kemudian pada belanja yang masih harus dibayar sebesar 17.500.000. Kemudian pada saat terbit SP2D, dia akan dicatat belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 17 juta. Pada saat ini boleh diakui belanjanya belanja barang dan jasa misalnya pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 17.500.000. Kemudian transaksi yang keenam adalah dilakukan pembayaran atas belanja pemerintah, belanja Satker ini dari uang persediaan. Jadi yang membayar adalah bendahara pengeluaran. Nah, karena belanjanya ini menggunakan uang persediaan, maka ketentuannya adalah untuk belanja beban dan belanja yang menggunakan uang persediaan, pengakuan beban dan belanjanya adalah ketika belanja tersebut sudah disahkan oleh entitas yang memiliki kewenangan di bidang perbendaharaan umum, sehingga di sini tidak ada jurnal yang diperlukan untuk pencatatan pembayaran oleh bendahara pengeluaran ini. Nanti baru akan dilakukan pencatatan ketika ada pengisian kembali
uang persediaan yang sudah digunakan. Kemudian transaksi yang ketujuh adalah, saya hapus dulu ini. Transaksi yang ketujuh adalah diterima SPP, SPM, dan SP2D LS biaya perjalanan dinas. Jadi, diajukan dulu SPP atau SPM, atau kita sebut ini sebagai, resum tagihan. Pada saat resum tagihan, dilakukan pencatatan beban perjalanan dinas pada belanja yang masih harus dibayar senilai 50 juta. Ini dengan jumlah yang sama juga. Kemudian ketika terbit SP2D, akan dilakukan pencatatan belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain dengan nilai yang sama. Kemudian karena ini kasnya sudah dikeluarkan dari kas negara, maka di sini bisa diakui belanja barang dan jasa misalnya pada ditagihkan ke entitas lain. Akunnya boleh menyesuaikan dengan bagan akun standar yang ditetapkan di dalam soal jika Anda ya. Atau boleh menggunakan bagan akun standar yang memang benar-benar digunakan di pemerintah pusat. Kemudian yang ke-8, diterima SPM SP2D belanja biaya konsultan perencana untuk pembangunan gedung baru, yaitu gedung B sebesar 125 juta. Ini adalah, biaya yang dikeluarkan untuk membayar arsitek, dan ini merupakan, biaya yang dikeluarkan atau biaya perolehan atas, perolehan gedung sehingga kita bisa akui, eee biaya ini sebagai, biaya perolehan gedung atau konstruksi dalam pengerjaan karena pekerjaannya masih dalam, proses pembangunan. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa transaksi yang harus dicatat oleh entitas ini. Yang pertama adalah ketika menerima hasil pekerjaan, misalnya berupa, gambar ya. Berdasarkan, misalnya di sini adalah BAST, maka dicatat aset tetap, misalnya saya catat di sini adalah dicatat pada aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya sebesar 125 juta. Kemudian setelah menerima hasil pekerjaan, maka akan ada tagihan, nanti akan, dibuat resum tagihan dengan SPP atau SPM, maka akan dilakukan pencatatan utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar sebesar 125 juta. Kemudian selanjutnya adalah ketika SP2D atas belanja ini terbit, maka dilakukan pencatatan belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 125 juta. Kemudian mungkin ada proses lagi, yaitu ketika asetnya ini dicatat. Ketika asetnya
Dicatat, kita lakukan pencatatan pada konstruksi dalam pengerjaan pada aset tetap yang belum diregister. Jadi ini pengakuan atas aset definitifnya berupa konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian pada saat tadi SP2D di sini bisa diakui belanja modal. Misalnya saya buat di sini belanja modal gedung dan bangunan pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 125 juta. Kemudian selanjutnya adalah nomor 9, terdapat transaksi biaya perjalanan dinas dalam negeri yang telah diterima melalui SPM SP2DLS hanya digunakan sebesar 47 juta, sehingga timbul pengembalian dari salah satu pegawai sebesar 3 juta yang diterima oleh bendahara pengeluaran. Selanjutnya, bendahara pengeluaran tersebut akan menyetorkan ke kas negara. Jadi, boleh dicatat dulu kas di bendahara pengeluaran, kemudian karena pengembaliannya ini adalah masih dalam tahun anggaran yang sama, maka dicatat pada beban perjalanan dinas sebesar 3 juta. Ini akan membuat beban perjalanan dinas yang menjadi beban pada tahun tersebut adalah sebesar 47 juta, karena tadi sudah dilakukan pencatatan sebesar 50 juta. Kemudian selanjutnya adalah ketika penyetoran uang kasnya ke kas negara. Bisa dilakukan pencatatan dedel pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 3 juta. Kemudian pada sisi belanja sudah juga boleh dikurangkan dedel pada tadi dicatat belanja barang dan jasa sebesar 3 juta. Transaksi selanjutnya adalah yang nomor 10, diterima SPM SP2DLS biaya konstruksi pembangunan gedung B sebesar 12 miliar. Ini merupakan termin pertama, prosesnya sama seperti tadi. Yang pertama adalah menerima hasil pekerjaannya berdasarkan BAST, maka dicatat KDP atau boleh dicatat dulu aset yang belum diregister, aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya sebesar 12 miliar. Kemudian yang kedua adalah ketika resum tagihan, maka akan dicatat utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar sama sebesar 12 miliar. Kemudian yang ketiga, ketika SP2D terbit, maka dicatat belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain, sama nilainya juga nilai brutonya.
Nah, pada saat ini boleh diakui belanja modalnya, belanja modal gedung dan bangunan pada dekel ditagihkan ke entitas lain sebesar 12 miliar. Kemudian, eee, untuk pencatatan asetnya dicatat konstruksi dalam pengerjaan pada aset tetap yang belum diregister sebesar 12 miliar. Kemudian untuk, eee, transaksi yang selanjutnya adalah ini sama dengan transaksi sebelumnya dengan menggunakan LS dibayar, termin kedua pembayaran, gedung, maka akan dicatat sama. Yang transaksi yang pertama adalah menerima hasil pekerjaan sebesar 8 miliar. Kemudian transaksi yang kedua adalah ketika resum tagihan dicatat sama nilainya 8 miliar. Kemudian transaksi yang ketiga adalah ketika SP2D dan yang terakhir adalah untuk pencatatan asetnya. Maka ini dicatat dengan jumlah yang sama. Ini juga pengakuan atas belanja modalnya diakui pada saat SP2D atas pembayaran progres pembayaran gedung tersebut diterbitkan. Kemudian transaksi selanjutnya adalah diterima penyerahan fisik gedung B melalui berita acara penyelesaian pekerjaan. Nah, ini berarti kita akan mengakui aset definitifnya berupa gedung dan bangunan. Maka akan dicatat aset definitif gedung dan bangunan yang belum diregister pada konstruksi dalam pengerjaan. Nilainya adalah tadi kita mengeluarkan biaya untuk perencana sebesar 125 juta, kemudian termin pembayaran pertama 12 miliar dan termin pembayaran kedua adalah 8 miliar. Jadi totalnya adalah 20 miliar 125 juta. Kemudian setelah asetnya diregistrasi, kita bisa mencatat dicatat aset definitifnya gedung dan bangunan pada gedung dan bangunan yang belum diregister sebesar nilai kapitalisasinya adalah 20 miliar 125 juta. Kemudian selanjutnya adalah transaksi pembelian kendaraan dinas. Diterima BAST kendaraan dinas berupa mobil dari PT Astra Internasional sebanyak 2 unit, masing-masing 330 juta termasuk biaya-biaya yang lain sebesar 8,5. Maka di sini dicatat
sama seperti, pencatatan aset tadi adalah, eee, misalnya saya catat di sini peralatan dan mesin yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya sebesar totalnya adalah 660 juta. Kemudian selanjutnya adalah ketika SPP, SPM, dan SP2D pencatatannya adalah ketika yang pertama terjadi resum tagihan pada saat SPP atau SPM terbit, dicatat utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar sebesar 660 juta. Kemudian yang kedua adalah ketika SP2D terbit, maka dilakukan pencatatan belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 660 juta. Kemudian pada saat ini diakui belanja modalnya, belanja modal, peralatan dan mesin pada ditagihkan ke entitas lain. Sebesar nilai brutonya adalah 660 juta. Kemudian transaksi selanjutnya yang ke-15 adalah diterima SPM, SP2DGU atas belanja yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan UP. Tadi belanjanya dibayarkan oleh bendahara pengeluaran untuk kupon bensin sebesar 2 juta, kemudian tol 1,5, kemudian biaya pengiriman surat dinas 3,5, kemudian upah gaji petugas keamanan 24 juta, serta honor narasumber sebesar 10 juta. Jadi totalnya adalah 3,5, 7, 31, dan 41 ya. 41 juta. Maka dicatat di sini belanjanya adalah belanja barang dan jasa. Misalnya saya catat seluruhnya pada belanja barang dan jasa. Tadi ada pembelian ya, belanja barang dan jasa. Maaf, di sini beban ya. Beban barang dan jasa misalnya pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 41 juta. Kemudian di sini juga diakui belanja barang dan jasa sebesar 41 juta. Atas pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, maka dicatat tadi ada pajak yang diterima bendahara pengeluaran atas honor
ini adalah ada potongan PPh 21 sebesar 1,5 juta, maka di sini akan dicatat potongan PPh-nya akan dicatat, kas lainnya di bendahara pengeluaran pada saya catat di sini adalah utang PPh atau boleh menggunakan akun utang PFK sebesar 1.500.000. Nah, ketika sudah disetor, maka akan dicatat penyetoran PPh-nya, dicatat utang PPh pada kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar 1,5 juta. Kemudian diterima bukti setor pengembalian belanja tahun lalu sebagai berikut atas misalnya kelebihan pembayaran gaji tahun lalu sebesar 1 juta, kemudian untuk kelebihan pembayaran gaji tahun lalu sebesar 1 juta, karena ini merupakan pengembalian belanja tahun lalu, maka dicatat dekel, saya catat di sini, dekel pada pendapatan lain-lain LO sebesar 1 juta, karena di sini ada penerimaan kas, maka maaf saya catat dedel ya di sini ya. Dedel di buku besar kas juga dicatat dedel pada pendapatan lain-lain LRA. Karena ini asalnya dari transaksi belanja tahun lalu, sehingga ketika diterima pada tahun anggaran berikutnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Kemudian transaksi yang kedua adalah pengembalian sebesar 2,5 juta oleh PT Elektronik atas pembelian peralatan dan mesin tahun lalu, dan peralatan dan mesin itu ditetapkan masa manfaatnya adalah 10 semester dan sudah disusutkan 1 semester. Maka akan dilakukan pencatatan ini sama karena ini pengembalian atas belanja tahun sebelumnya, maka akan dicatat pada dedel ini sama ya, pendapatan di sini juga sama, dicatat dedel pada pendapatan lain-lain sebesar 2,5 juta. Kemudian karena ini pengaruhnya adalah tidak hanya pada penerimaan kasnya tetapi ada pengaruhnya pada aset, maka perlu dilakukan penyesuaian nilai asetnya. Jadi nilai asetnya akan
berkurang sebesar 2,5 juta. Jadi atau saya catat di sini koreksi nilai asetnya, maka kita akan catat ekuitasnya berkurang, kemudian peralatan dan mesin juga nilainya berkurang sebesar 2,5 juta. Kemudian konsekuensi yang lain adalah karena ini akan mempengaruhi jumlah beban penyusutan, dan beban penyusutan pada tahun sebelumnya sudah ditutup. Kemudian kita perlu melakukan koreksi atas akumulasi penyusutan dan beban penyusutan yang sudah ditutup tersebut dalam ekuitas. Maka akumulasi penyusutannya harusnya berkurang untuk peralatan dan mesin sebesar 2,5 juta. Ini sudah koreksinya untuk 1 semester ya, 2,5 dibagi 10, 250.000 pada ekuitas karena akun beban penyusutan sudah ditutup, maka kita sesuaikan pada ekuitas. Ini untuk koreksi atas belanja tahun lalu yang mengakibatkan koreksi juga pada nilai asetnya. Kemudian selanjutnya adalah bendahara pengeluaran menyetorkan kembali uang persediaan ke kas negara. Jadi sisa uang persediaan itu akan dikembalikan ke kas negara. Kita lakukan penjurnalan untuk pengembalian ke kas negara.
Pada saat penyetoran, kita akan melakukan pencatatan uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta. Kemudian di buku besar kas dilakukan pencatatan, tapi ini bukan untuk tujuan pelaporan, tetapi untuk manajerial. Tujuan manajerial adalah uang muka dari KPPN pada penerimaan transito. Kemudian transaksi selanjutnya adalah saldo persediaan yang dilaporkan oleh unit akuntansi barang berdasarkan stok opening adalah 4.575.000, sedangkan nilai sisa yang tercatat pada aplikasi persediaan adalah 4.500.000. Nah, ini berarti ada selisih lebih 1 unit barang persediaan senilai 75.000. Maka dicatat persediaan ini untuk koreksi ya, persediaan pada beban persediaan sebesar 75.000. Kemudian selanjutnya untuk pencatatan penyusutan dicatat penyusutan untuk peralatan dan mesin dengan jumlah 123.500.000, kemudian gedung dan bangunan 112 juta. Maka dicatat di sini beban penyusutan boleh digabungkan untuk bebannya sebesar 235.500. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 123.500 dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar 112 juta. Selanjutnya, pada saat akan disusun laporan semesteran, terdapat tagihan sebagai berikut: listrik dan telepon masing-masing 5 juta dan 4 juta. Karena ini belum dibayar, maka dicatat beban barang dan jasa pada belanja yang masih harus dibayar sebesar nilai totalnya adalah 9 juta. Nah, demikian teman-teman untuk jawaban latihan beban dan belanja di Satker. Sebentar, saya akan cek dulu untuk ini tadi. Oh ya, ini ada pembayaran upah gaji petugas ya, tadi dibukukan di sini sebagai sebentar. Untuk pertanggungjawabannya tadi dicatat di nomor ya di sini. Ini sebagian adalah enggak semuanya beban, tapi ada beban pegawai. Di sini
17 juta, dan di sini 24 juta. Di sini juga belanja pegawai. Ya, baik. Ya, sekian teman-teman untuk pembahasan mengenai akuntansi beban dan belanja. Silahkan didiskusikan di kelas jika ada yang masih ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.